sifat kalam. Nah kalau dari sisi sifat kalam berarti qadimah, azali. Paham tidak? Di Quran itu mushafnya baru, tapi yang kita baca sifatnya Allah berarti qadimah. Nah, damat ladainya fafaqat kulla mu'jizatin. Al-Quran sampai sekarang masih ada ila yaumil qiyamah. Mu'jizah khalidah, mu'jizat yang langgeng ila yaumil qiyamah. Nabi Musa hebat, mu'jizatnya tongkat bisa jadi ular, bisa mukul laut merah dari jalan tol. Walhasil hebat tongkatnya Nabi Musa itu. Hebat tidak? Hebat tidak? Masih ada enggak? Enggak ada. Nabi Isa hebat, dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Hebat Nabi Isa. Masih ada enggak? Enggak ada. Nabi-nabi yang lain punya mujizatnya hebat-hebat. Ya, semua nabi hebat. Nabi Ibrahim dibakar api, enggak mempan, enggak terbakar, hebat. Tapi sudah enggak ada. Tapi mujizat Nabi Muhammad SAW masih ada dan dibaca sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Berarti mujizat khalidah. Sekarang itulah Al-Quran. Dah. Kalau sudah kita baca Al-Quran, apa yang kedua? Yang kedua, wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diperintah Allah agar membangun karakternya bangsa Arab, akhlaknya bangsa Arab. Bangsa yang jahiliyah nggak ngerti akhlak, nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti adab. Dibangun Nabi Muhammad menjadi bangsa yang berakhlak dulu. Para sahabat berakhlak. Misi Nabi Muhammad yang membangun akhlakul karimah. Nabi Muhammad sendiri orang ganteng, tampan, gagah, tapi Quran tidak menguji ketampanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang yang sukses, tapi Quran tidak menguji kesuksesan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang berakhlak mulia, dipuji oleh Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlaknya dipuji oleh Quran, bukan gantengnya, tampannya, bukan suksesnya, bukan, tapi akhlaknya. Mari kita meniru akhlak Rasulullah SAW. Siap Bu? Siap? Siap. Meniru akhlak Rasulullah, siap? Siap. Waktu Rasulullah SAW tahun 8 Hijriah berangkat dari Madinah ke Mekah, diikuti oleh kurang lebih 12.000 sahabat. Waktu lari dari Mekah, lari-lari sembunyi-sembunyi. Sekarang kembali ke Mekah setelah 8 tahun dengan pengikut gagah berani, gagah-gagah, tampan-tampan. Sahabat 12.000. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota. Malam-malam berkemah, nyalakan obor. Orang Mekah ketakutan. Muhammad besok masuk kota Mekah pasti balas dendam. Pasti balas dendam. Karena mereka merasa salah dulu. Mereka ketakutan. Sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Nabi Muhammad pagi-pagi masuk kota Mekah dengan sahabat 12.000 mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Tidak ada balas dendam. Hari ini hari marhamah, menyambung kembali silaturahim. Kan seluruh kota Mekah itu suku Quraisy, ya famili semua dengan Nabi Muhammad, famili semua, satu suku kok, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Semua penduduk kota Mekah saya maafkan. Setelah Muhammad maafkan, orang Mekah yang tadi sembunyi dalam rumah keluar dari rumah, menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya Bu? Akhlaknya. Semua masuk Islam. Ya Allah. Nah, sikap dari Muhammad yang kayak gitu itu dipuji Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, kamu lemah lembut, maka mereka simpati padamu masuk Islam. Seandainya kamu congkak, sombong, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, ada nggak cerita itu? Ada nggak itu? Sweeping, bawa pentung, takbir, menakutkan itu. Niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu pemaaf, santun, toleran, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Fa'fu anhum, mereka maafkan Muhammad. Bisa Bu meniru Bu? Bisa? Bisa tanya nih, bisa kamu meniru Nabi Muhammad? Bisa? Dan jawab, bisa tidak? Bisa, insya Allah. Orang yang menipu kita 5 juta kemarin, saya maafkan, bisa? Jawab, bisa? Yang lari sepeda motor, saya maafkan, bisa? Kok ketawa, bisa enggak? Nabi Muhammad maafkan seluruh penduduk kota Mekah yang dulu mencaci maki, melempari batu Nabi Muhammad sampai berdarah-darah, membunuh sahabat Yasir, membunuh Sayyidah Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib al-Rumi, dimaafkan. Bisa? Dulu yang orang yang menyakiti anak saya misalkan dimaafkan? Tuh, fa'fu anhum. Bukan hanya maafkan Bu, wastaghfir lahum. Doakan agar mereka dosanya dimaafkan oleh Allah. Mendapatkan maaf dari Allah. Ya Allah, orang yang kemarin mencuri sepeda motor saya, Engkau ampuni dosanya ya Allah. Bisa gitu? Amin. Itu Rasulullah SAW. Orang Mekah mudah-mudahan diampuni dosanya semuanya. Yang dulu menyakiti saya, menyakiti membunuh para sahabat, diampuni dosanya. Nah, itulah akhlak Rasulullah SAW. Maka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lihat Muhammad, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong semua masuk Islam, baca syahadat. Inilah namanya Fathu Makkah, dikuasai kota Makkah. Itulah contoh Nabi Muhammad berakhlak. Dalam syair katakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa, martabat kabupaten Oganilir bukan agamanya. Orang nggak akan tanya agamanya apa Oganilir, akhlaknya. Mau kemana? Saya mau Oganilir, Indralaya. Saya aman nggak ya? Aman tidak ya? Waduh, hati-hati. Saya pernah ke sana sholat di masjid, sepatu hilang. Seumpama. Orang nggak akan tanya agamanya apa orang Oganilir. Aman tidak? Orangnya baik-baik tidak? Saya pernah sepeda motor saya spionnya hilang, ditinggal beli rokok di Alfamart. Sebaliknya, saya mau ke Indralaya, aman baik, oh aman, orang baik-baik semua. Saya pernah ke sana di masjid, dompet saya ketinggalan di tempat wudhu, 2 hari masih utuh, gak ada yang ngambil. Siap itu siap? Kita coba. Itu akhlak namanya. Kita malu kadang-kadang yang beragama Islam akhlaknya bejat, yang non-muslim akhlaknya luar biasa. Saya ini baru datang dari Jepang, hari Jumat kemarin. Sudah 4 kali ke Jepang. Orang Jepang agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha. Tapi tertib, bersih, berakhlak, berbudaya, jujur, gak ada calo, gak ada pejamret, gak ada penodong, gak ada perampok, gak ada maling, pejabat gak ada yang korupsi, sepeda motor gak ada yang hilang, polisi di kota Tokyo gak ada polisi nganggur, supir tertib sendiri-sendiri, bawa mobil, gak ada yang melanggar aturan. Di sini kalau polisi libur 3 hari gimana kayak di Palembang? Pernah juga saya ke Australia tahun 2010-2011 Australia. Muter-muter 6 kota. Ceramah terakhir di Sydney, ceramah di masjid yang tanya gereja. Ada duhur itu. Pada dasar belanja di toko oleh-oleh. Dapat 2 kardus, celana, kaos dan sebagainya. Sampai ke rumah, sampai ke hotel, oleh-oleh saya beresin. Ternyata HP saya gak ada.
Saya cari-cari nggak ada, ya sudah. Beli lagi Jakarta lah, besok mau pulang. Jam setengah 10 malam ada orang ngetok pintu, pekerja hotel, dan ada orang satu membawa HP saya. Ini Pak, hotel HP sampean tertinggal di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP tertinggal di warung Indralaya gimana kira-kira? Akhlak itu akhlak. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam. Dari sini Dubai Aljazair, Mali, dengan 6 ormas Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, di kota Tembakau sana, Maulid Nabi di sana. Itu di kota Tembakau tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada mobil masuk garasi, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Mau dicoba di sini kira-kira gimana? Dicoba di sini? Mau coba di sini di Indralaya Utara ini? Coba dicoba ya, sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya masih gantung, kira-kira. Agama kita benar. Agama orang Jepang itu Shinto namanya, entah nggak karu-karuan agamanya. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi akhlaknya luar biasa. Budayanya, orang semua hormat pada orang Jepang. Tidak ada puntung rokok di jalan, dan ayat itu gak ada sampah satu lembar pun. Ketika kesebelasan Jepang main di Qatar, di Doha, ribuan anak Jepang nonton, selesai bubar, bekasnya tempat nonton anak Jepang tidak ada sampah, bersih. Coba kita bersih itu nggak? Bisa nggak bersih kayak gitu? Itulah akhlak budaya. Kita agamanya benar, teologinya benar, orang Islam paling baik agamanya, tapi akhlaknya masih morat mari. Ada lagi orang Islam 100%, negara Islam 100%, Afghanistan. Dengar nama itu Bu? Dengar nama negara Afghanistan? 100% Muslim, satu pun nggak ada orang bukan Islam. Madhabnya Hanafi, madhabnya Harokatnya Naqsyabandiyah. Tapi perang saudara sudah 40 tahun lebih. Bunuh-bunuhan, bom-boman, bom di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di maulid, sedang maulid Nabi dibom, mati 90, sedang sholat Jumat dibom, mati 600. Di Afghanistan, Islam semua itu. Hanya 7 suku, terdiri 7 suku. Ayo, kita ingin main ke sana enggak? Ingin nggak main ke sana? Jalan-jalan Afghanistan. Dia kena bom apa? Itu akhlak. Libya sampai sekarang belum aman. Muammar Gaddafi dibunuh, masuk perang saudara. Yaman sampai sekarang belum aman. Itu orang Islam sama Islam itu Bu. Alhamdulillah di Indonesia ya aman lah, walaupun kemarin habis pemilu kita sudah melupakan konflik waktu pemilu ya. Dan jadi satu lagi, itulah akhlak orang Islam. Gak ada dendam, gak ada pemusuhan, gak ada kebencian satu sama lain. Sudah selesai pemilu, dan jadi satu lagi sebagai satu bangsa, satu warga negara, dan satu umat Islam. Ya, itu namanya Zakihim. Rasulullah membangun akhlaknya para sahabat dan umat Islam. Yang ketiga, kalau sudah karakter terbangun, wa yu'allimuhumul kitab, baru kita mendalami ilmu pengetahuan. Orang Islam harus berilmu, orang Islam harus memahami kemajuan ilmu pengetahuan. Apalagi era digital, dan kita kuasai Bu digital ini. Kita ini memakai iPhone, paling bisa cuma pakai, ngisi nggak bisa. Alhamdulillah sih, ceramah saya banyak di iPhone, di YouTube banyak Bu ya, ceramah saya banyak ya. Tapi kalau lihat ceramah saya, setelah ceramah saya, ganti iklan obat kuat. Obat kuat nggak apa-apa obat kuat, tapi gambarnya itu yang dosa besar kalau kita lihat. Jadi saksi nanti di akhirat kalau kita lihat orang zina. Ada orang zina kita lihat, kita tonton, jadi saksi di akhirat nanti. Kira dosa kecil apa? Dosa besar itu. Jadi selama saya di YouTube banyak, tapi setelah itu diselesaikan dengan iklan obat. Ini kenapa? Karena bukan kita yang isi, bukan kita yang menguasai YouTube itu. Cuma kalau kita yang menguasai, kita buatnya seperti itu. Ya betul nggak? Karena kita cuma bisa pakai, yang belum bisa menguasai. Ilmu kemajuan ilmu pengetahuan terus semakin maju, kita nggak boleh ketinggalan. Pesantren modern Al-Basyah
dengan kata-kata modern harus menguasai digital, harus menguasai AI, harus menguasai. Tidak boleh ketinggalan. Bahasa pun Inggris kita kuasai, Mandarin, sana Cina diajarkan. Di samping baca Quran yang baik, di samping pelajaran agama yang baik, wa yu'allimuhumul kitab. Menurut Al-Quran, akhlak dulu baru ilmu pendidikan. Kalau pendidikan dulu baru akhlak, nggak bisa. Pinter dulu baru akhlak, bisa nggak? Pinter dulu, sarjana dulu baru akhlak, nggak bisa. Buktinya, yang korupsi banyak orang pinter, orang bodoh. Nah, itu gara-gara pinter dulu belum akhlak. Cuma akhlak dulu, baru pinter. Nah, insya Allah akhlaknya bisa mengendalikan perilakunya. Di Jepang nggak ada orang korupsi, pejabat korupsi, polisi, hakim, jaksa, nggak ada yang korupsi. Kenapa? Bukan takut neraka, bukan, nggak ngerti neraka mereka, nggak ngerti saksi neraka, nggak ngerti, malu. Kalau ketahuan malu. Kalau saya korupsi ketahuan, tangkap oleh polisi, pengadilan, malu. Anak saya malu, istri malu, keluarga besar malu. Malu, orang Jepang punya rasa malu yang tinggi kalau korupsi. Di kita ada rasa malu ya, ada rasa malu nggak di kita ini? Itulah budaya orang Jepang. Jadi wayu'allimul kitab, pendidikan, ilmu pengetahuan tidak boleh pisahkan dengan wayuzakkihim, membangun akhlak yang mulia, kejujuran, amanah. Ya, amanah, jujur harus kita tekankan pada santri-santri ini. Nanti kalau jadi pejabat, insya Allah jadi pejabat, tokoh-tokoh masyarakat nanti akan menjadi pejabat yang jujur dan amanah, ya, karena ilmunya ditopang dengan akhlakul karimah. Yang terakhir, sudah ilmu, baca Quran, ilmu, akhlak, baru wal hikmah. Nabi Muhammad mengajarkan pada orang Arab al-hikmah, wisdom. Wisdom itu apa? Nurun mubashir yaqdimullah ala qalbi man yasha. Cahaya yang langsung dari Allah diberikan kepada makhluknya yang ia kehendaki. Ini nggak ada di kitabnya, nggak ada di sekolahnya ini. Kehendak Allah. Contoh, Gus Dur. Didengarkan Bu, Gus Dur. Waktu itu masih sakit, baru dioperasi syaraf. Di kamar rumah sakit ada orang 5. Saya, Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Cakrawardaya, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu. Pelan-pelan kita ngomong pelan-pelan, Gus lagi istirahat. Tiba-tiba beliau duduk dengan mengatakan bahasa Jawa, mengko aku jadi presiden, nanti saya akan jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, Gus udah konslet ini. Coba siapa yang bisikin, siapa yang bisikin itu? Ternyata betul nggak jadi presiden? Pernah juga jalan-jalan, jogging pagi, olahraga, mampir ke rumah saya, istirahat, minta air putih, minta roti tawar, AC saya buka, tidur, ngorok, dengkur, tidur 20 menit barangkali. Begitu bangun, mengatakan bahasa Jawa, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 dari ketua umum PBNU. Kang Said, nanti kalau ente sudah umur 56 dari ketua umum PBNU. Betul, saya umur 56 dari ketua umum PBNU tahun 2010. Itu kata siapa itu? Kata kitab apa itu? Kata guru siapa itu? Mau tidur, bangun tidur bisa ngomong kayak gitu. Pernah ada sepak bola Prancis lawan Spanyol. Kalau kita semua nonton, justru di kamar mendengarkan saya, matanya nggak kelihatan kan. Tiba-tiba ngomong, nanti Prancis menang 1 ini. Betul, Prancis menang 1-0, 1-0. Pernah juga yang saya bersama saya saksi langsung seminar di Pustaka Nasional Jakarta dengan tema mengenal jasa Jenderal TB Simatupang. Jadi yang bicara Pak Rudini, mantan Mendagri Jenderal, dan Yakub Utomo yang punya Kompas Katolik itu, Romo Mujisutrisno Katolik, dan Gus Dur. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu, terus naik. Yang orang 3 di atas, tidur, kemeringet, keluar keringet, tidurnya saking nyenyaknya ini. Begitu giliran beliau bicara, saya bangunkan, Gus bangun, sudah dipersilahkan naik, dipersilahkan naik. Itu pembicaraannya orang 3 tadi dikomentari semua. Karena saya yakin dia tidur tadi. Gimana tuh?
Itu namanya wal hikmah. Apa namanya? Wisdom, nur, cahaya, direct illumination yang langsung diberikan oleh Allah kepada orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang sangat suci, yang insya Allah akan menerima pengarahan, bisikan, khawatir, illumination dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak sepuh, kayak tua harus punya wisdom, Kalau kayak tua nggak punya wisdom, masa orang tua masih nggak punya wisdom? Orang tua harus punya wisdom. Nah, inilah tugas Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah, bodoh buta huruf dan agama sesat, menjadi orang yang berperadaban, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan menyebarkan Islam sampai ke tanah Jawa, sampai ke Spanyol, dan sampai ke India. Ini berkat pemberian Rasulullah SAW. Mudah-mudahan santri Al-Basya ini juga nanti menjadi kader Muslim yang menyebarkan Islam di seluruh Indonesia ini. Amin. Dengan tulus ikhlas kita dukung Al-Basya ini di pesantren yang Al-Hisnul Hasin. Amin. Benteng yang kokoh, ta'alim din Islami, tafaqquh fid din, ta'ammuq fi ilmi Islam, untuk mendalami, memperluas pemahaman agama Islam. Mudah-mudahan Allah yuwaffiqkum bil khairat, sa'adah, taufiq bil khairat, kekuatan dan kebaikan dan kebahagiaan untuk pesantren Al-Basya ini. Cukup sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Syukran wa dumtum fi khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.